Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah kewirausahaan akan menjelaskan tentang karakteristik dari lampu belajar, faktor-faktor kebutuhan pelanggan akan lampu belajar, kelebihan, kerugian, dan keuntungan, alat dan bahan, dan terakhir mekanisme penjualan. Nah, selanjutnya teman saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari lampu belajar. Perkenalkan, nama saya Firdawati Salam. Di sini saya akan membahas tentang lampu belajar. Apa sih itu lampu belajar? Lampu belajar adalah alat bantu penerangan yang ukurannya tidak terlalu besar, akan tetapi bisa memenuhi kebutuhan pencahayaan untuk lingkup kecil seperti di meja. Karakteristik dari lampu belajar yang sesuai bagi pelanggan yaitu lampu dapat diatur intensitasnya atau terang, lampu dapat menerangi lebih luas, lampu hemat energi, lampu multifungsi, desain simpel, modern, unik dan menarik. Lampu dapat digunakan walau mati lampu, ukuran tidak memakan tempat, ada timer, ada penjepit, dan lain sebagainya. Nama saya Aldi Alfianto Abidun dari Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum, Universitas Negeri Gorontalo. Di video ini saya ingin membawakan materi tentang faktor-faktor kebutuhan pelanggan akan lampu belajar. Langsung saja, lampu dapat digunakan sesuai fungsi dan karakteristik dari lampu tersebut. Di antaranya, lampu belajar yang fungsional, lampu belajar yang fleksibel, lampu belajar yang sesuai dengan syarat seperti ukuran dan karakteristiknya, misalnya aman, mudah dalam penggunaan, dan sebagainya. Kemudian lampu belajar yang awet dan durabel, dan lampu belajar yang mempunyai desain yang unik dan menarik. Sekian video dari Oke, saya akan melanjutkan materi kami, yaitu bisnis lampu belajar, mengenai kelebihan dan keuntungan daripada usaha kami. Kelebihan daripada usaha kami ialah pada saat belajar seringkali kita membutuhkan penerangan tambahan. Selain agar lebih konsentrasi, lampu belajar ini dapat membantu dalam melihat objek yang detail dan objek yang paling kecil. Kerugian daripada lampu belajar ini ialah dalam menjalankan bisnis lampu belajar, berapa lampu belajar yang terjual dan berapa lampu belajar yang tidak terjual. Itulah keuntungan dan kerugian. Perkenalkan, nama saya Eka Saputra BU. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Alat dan bahan yang diperlukan saat kita ingin membuat lampu belajar dari pipa paralon, yaitu dari alat, yaitu yang pertama adalah bur, yang kedua adalah gurinda, yang ketiga adalah pensil, yang keempat adalah obeng, yang kelima adalah penggaris, dan terakhir baut. Bahan yang dibutuhkan saat kita ingin membuat lampu belajar dari pipa paralon yang pertama adalah saklar lampu, yang kedua adalah kabel, yang ketiga adalah venting, yang keempat adalah jack DC, yang keenam adalah paralon, yang terakhir adalah kayu. Nah, selanjutnya teman saya akan melanjutkan materi. Halo guys, di sini aku akan membahas tentang mekanisme penjualan lampu belajar itu sendiri. Nah, untuk penjualan lampu belajar ini bisa dilakukan secara online dan juga offline. Dan pemasarannya, kami akan memposting lampu belajar ini di sosmed seperti WhatsApp, Instagram, dan juga Facebook. Jadi, dalam prosedur penjualan lampu belajar ini, kami akan membuat lampu belajar ini ketika ada yang memesan, dan kami akan bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki usaha pertokoan. Kenapa kami menerapkannya seperti itu? Sehingga kami tidak mengalami kerugian. Dan untuk modal yang dibutuhkan dalam usaha lampu belajar ini, dalam satu buah itu membutuhkan modal sebesar 200.000. Jadi, untuk harga satu produk itu bisa di atas 200-an ya. Nah, jika ada yang bertanya kepada kami nih, kenapa harga satu produknya itu bisa di atas dari 200-an? Kok lebih mahal ya daripada modalnya? Iyalah, harga kan sesuai kualitasnya.
kami ini membuat lampu belajar ini bukan hanya asal-asalan saja, bukan hanya sembarang-sembarangan doang. Kami membuat lampu belajar ini itu dari alat dan bahan-bahan yang berkualitas, ya. Kami dalam membuat lampu belajar ini itu menggunakan alat dan bahan yang berkualitas. Tentu saja kami menaruh harga untuk satu produknya itu lebih mahal daripada modalnya, ya tentu saja karena kualitas alat dan bahan yang kami gunakan untuk membuat lampu belajarnya, ya. Dan apabila ada lampu belajar yang harganya di bawah 200.000, bahkan ada yang di bawah dari 100.000, bahkan ada yang di bawah dari 50.000. Dan itu merupakan hasil produksi kami sendiri, berarti dalam pembuatan lampu belajar itu kami menggunakan alat dan bahan yang merupakan barang bekas. Jadi dalam membuat lampu belajar itu kami tidak membutuhkan modal, ya, karena hanya menggunakan barang-barang bekas saja. Kalau harganya di atas dari 200.000, berarti itu dalam pembuatannya menggunakan alat dan bahan yang berkualitas yang membutuhkan modal 200.000, ya. Jadi seperti itu. Adapun alasan kami memilih membuka usaha lampu belajar ini itu karena ramah lingkungan. Banyak manfaatnya seperti mengurangi pencemaran lingkungan ataupun kerusakan lingkungan, dan juga manfaatnya ini ada dua, bisa menyehatkan masyarakat dan juga mensejahterakan masyarakat. Nah, video tadi adalah contoh lampu belajar dari pipa Palaron. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan kami tentang lampu belajar dari pipa Palaron. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.